Pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau biasa disebut dengan Gus Miftah mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Gus Miftah mengaku hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara. Karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf
kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjalankan tugas ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan, kekhilafan, atau kesalahan yang saya perbuat, baik yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya boleh ada jabatan atau tidak, saya boleh berhenti dari amanah yang diberikan Bapak Presiden, bahkan saya boleh ada atau tiada sebagai manusia dan warga negara. Tetapi Indonesia harus terus ada dan bergerak maju menjadi bangsa dan negara yang bersatu, adil, makmur, dan bermartabat. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, ke depan saya berkomitmen untuk terus belajar, hadir berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi bagi negeri ini. Dalam kapasitas saya sebagai seorang pendakwah, saya akan tetap membawa pesan persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dan bukan sebagai alasan untuk berpecah belah, justru sebagai energi bagi integrasi nasional yang diberi semangat oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan penuh keyakinan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto senantiasa diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan. Semoga langkah-langkah beliau dalam memimpin negeri ini selalu dirahmati dan dimudahkan olehnya, membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Akhir kata, saya nitipkan doa untuk tanah air tercinta. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan membawa nama Indonesia harum di mata dunia internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak videonya. Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapannya terkait pengunduran diri Gus Miftah Maulana Habibur Rahman dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Presiden Prabowo mengatakan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan yang dilontarkan Gus Miftah. Presiden Prabowo menambahkan bahwa Gus Miftah kemungkinan tidak memiliki niat buruk atau niat untuk menghina. Meski demikian, Gus Miftah menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Ya, tadi Namun terlepas saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap. Beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau
memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundur diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak. Ya nanti akan dilengkapi. Ada Pak, DPR kan dari ini kan Pak juga Samsi DPR, Imbas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka. Oke? Pak PPN Terima kasih ya. Tidak salah ucap. Beliau sadar beliau salah. Beliau bertanggung jawab. Beliau menunjukkan sifat kesatrianya. Terkait pengganti Gus Miftah, Presiden Prabowo segera mencari sosok yang tepat. Sedangkan terkait usulan sertifikasi bagi juru dakwah, Ustadz Adi Hidayat banyak diusulkan warganet gantikan Gus Miftah. Nama terakhir baru saja mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Banyaknya yang mengusulkan Adi Hidayat bermula dari postingan seorang pemilik akun TikTok. Lantas, seperti apa latar belakang Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984. Pendakwa ini adalah Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia adalah pemilik Quantum Ahyar Institute atau Pusat Kajian Islam yang berdiri sejak tahun 2013. Selain menjadi seorang pendakwa, ia juga adalah seorang penulis. Ada banyak karya yang telah ia buat dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ayah Ustadz Adi Hidayat bernama Warsho Supenah, sedangkan ibunya adalah Haji Rafi'ah Ahyar. Nama istri Adi Hidayat adalah Mbak Lir atau wanita dengan nama asli Sufairak. Ia adalah wanita cantik asal Lesem, Rembang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengunduran diri Gus Miftah merupakan bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga menyatakan akan segera mencari pengganti untuk posisi tersebut. Langkah ini mencerminkan dinamika politik dalam pemerintah Indonesia, di mana pengunduran diri pejabat tinggi seperti Gus Miftah membuka ruang bagi perubahan dan penyesuaian dalam. Saya tuh kan nggak mau komen karena dia teman saya ya, sahabat saya, teman saya, guru saya. Jadi buat saya ketika dia ada masalah, saya telepon WhatsApp. Ini sebelum kejadian dia tipesek dan sebagainya, saya telepon WhatsApp dan sebagainya. Beliau bilang, wah ini memang gue dari dulu bercandanya kan kayak begini. Terus kejadian dari pesek dan sebagainya, terus ya memang itulah Gus Miftah dari dulu kayak begitu. Cuman sekarang dengan jabatan yang barunya pasti lebih disorot, pasti lebih disorot. Ya, tapi menurut gua, saya adalah orang pertama yang tahu ketika dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Omdet, aku sama Farhad berdamai, Omdet. Itu sudah pilihan yang tepat nggak sih, Omdet? Sudah pilihan tepat nggak sih dari? Menurut gua iya, karena menurut gua dengan jabatan seperti itu tanggung jawabnya kan besar ya, tanggung jawabnya besar, pasti akan disorot terus. Apapun yang dilakukan akan disorot. Dan kalau kalian tahu Gus Miftah, ya kalau ngomong kan cok, kayak gitu-gitu dari dulu gitu. Jadi, tapi gini, apakah Gus Miftah salah? Iya. Ya. Tapi jangan lupakan bahwa dia juga pernah berbuat kebaikan. Udah. Seperti itu. Memang gaya lawakannya dari dulu begitu. Dan memang gini harus diketahui juga, banyak orang yang memang akan datang berjualan di tempat-tempat dakwah dengan tujuan diborong. Itu udah dari zaman dulu. Saya nggak belain Gus Miftah ya, tetap aja salah. Tetap aja beliau salah. Gitu gini deh, kalau saya ngomong bercanda tiba-tiba di podcast ada sampol gitu, salah nggak ya? Salah. Saya kan pernah juga kena masalah gara-gara nanya perawan. Ayo, saya nanya perawan salah nggak? Menurut saya malah saya nggak salah. Kenapa nggak salah? Lah orang yang udah pernah ngomong di tempat lain tetap salah tuh masyarakat.
Om Ded, tapi Om Ded ada mungkin kayak teguran ke beliau nggak sih atau apa gitu? Obrolan gitu, obrolan. Ya itu tadi saya bilang kan pertama kali ngobrolnya kenapa Gus gini terus ya tapi kan sekarang kan gini loh, sekarang tuh konteksnya adalah udah rancu antara benar salah, sopan tidak sopan, dengan netizen yang menyerang. Kan artinya begitu kan, sekarang semuanya harus viral. Jadi kalau udah viral ya susah ngomongnya mau seperti apa lagi. Kalau nanya saya, orang bercanda gitu, terus tiba-tiba di sampingnya ketawanya ngakak-ngakak kayak gitu. Ini apa bedanya dengan Coki Muslim dulu? Coki Muslim pada saat itu bilang babi haram. Salah nggak ngomong babi haram? Salah nggak saya tanya ngomong babi haram? Nggak salah kan? Tapi Cokinya ketawa. Kok jadi masalah? Jadi kalau ditanya salah enggak, definisinya tuh membingungkan karena situasinya pada saat itu seperti itu. Terus tukang esnya nggak ketawa. Coba kalau tukang esnya ketawa, jadi nggak salah. Jadi biasanya beliau bercanda, yang dicandain ketawa gitu. Sekarang nggak ketawa gitu. Kayak tadi saya ngeledekin Boyan, kalau Boyannya nggak ketawa. Jadi nggak bisa ngomong saya kalau kayak gitu. Tapi beliau memang mengaku salah dan menurut saya ya udah selesai. Tapi yang bisa menggantikan Gus Miftah di sekretaris kepresidenan siapa? Wah, menurut saya aja tidak ikut-ikutan kabinet nanyain saya. Tapi maksudnya ada satu nama nggak gitu yang terlintas? Nggak mau. Gini, kenapa nggak mau? Lihat ya, begitu ada kejadian, begitu ada sesuatu, hebohnya seperti itu. Kalaupun saya punya satu nama, saya sebut sekarang, namanya masuk, dia kena masalah, gua dong yang kena. Itu kayak masukin nama kelamaran kerjaan. Jadi ada pun gua nggak mau, bukan nggak mau ngasih tahu, nggak mau ngasih, enggak. Berarti masih komunikasi juga sama Gus Miftah gitu? Masih, sampai besok ya saya ketemu beliau ke Jakarta, nyamperin saya juga. Om Ded bagus sama masalahkan dengan Gus itu, mungkin kalau Om Ded sendiri seperti apa sih? Kalau permasalahan dengan nama Gus itu tadi? Gus itu mah komedi aja lah. Ya gini lah, saya kan bahas sama Ustadz Felix juga. Saya bahas sama Ustadz Felix juga lah. Ini masalahnya apa, fenomenanya apa, ininya kenapa. Jadi kita harus melihatnya dari semua sisi. Gus Miftah salah, iya salah. Apakah pedagang jadi banyak yang begitu dagang? Iya. Sekarang gini pertanyaan saya, nanti setiap kali ada dakwah akan ada pedagang yang datang ke sana. Kalau nggak diborong gimana? Melihat pedagangnya juga mendapatkan rezeki nomplok nih, rumah, alhamdulillah dapat rumah. Ya tapi dikontenin. Tapi dikontenin semua yang dikasih kan? Ya kan? Diumrohin. Sama yang umrohnya kontenin kan? Willy Salim masih duit. Naik Alphard malam-malam dikontenin kan? Dikontenin. Itu nolong pedagangnya atau nolong konten? Kan dikontenin. Oke, Om Agus sama Farhad berdamai Om. Om Agus, Om sekarang Om. Ya kalau bantu mah transfer aja bos. Bisa dibilang mencari keuntungan di situ juga. Iya, jelas. Gue banyak nyekolahin orang, ada yang tahu nggak? Tapi kenapa Om Agus sama Farhad Om? Kenapa nggak mau dikontenin kayak orang-orang? Kenapa gue nggak mau dikonten? Iya. Ada yang bisa dikontenkan, ada yang enggak. Contohnya gue pernah ngontenin anak kecil yang cewek jadi cowok, tau nggak? Yang tahu, yang tukang kuli. Yang tukang kuli. Gue undang ke podcast, terus gue sedih. Terus gue, gimana nggak dikonten orang kejadiannya di podcast? Terus gue bantu, nggak gue kasih duit loh. Itu di konten gue ada, di YouTube gue ada. Kita kasih orang buat bikinin dia warung di sana, jagain sampai warungnya, jadi tidak pakai duit 1 peser pun. Itu kalau mau bantu. Bukan 10 juta, jelas konten. 100% yang Anda buat itu konten. Oke. Harapannya ya Gus Miftah belajar dari pengalamannya dan tetap menjadi Gus Miftah yang gua kenal. Dan mungkin dengan dia mengundurkan diri kan ada beban yang hilang. Jadi kan sekarang Jiwo Tejo juga kalau ngomong apa enggak suka bercanda gitu. Apa bedanya? Cak Nun juga kalau bercanda juga kadang-kadang kasar. Apa bedanya? Tapi tidak ada jabatan. Tidak ada jabatan. Tapi kecewa nggak sih Om? Kecewa nggak sih akhirnya bisa akhirnya melebar dan akhirnya mengundurkan diri Gus? Kalau mengundurkan diri saya nggak kecewa.
Justru menurut gua itu jalan yang paling baik. Berarti belum ada satu nama nih buat gantiin posisi Gus Miftah. Saya nggak mau ngurusin kabinet. Om, tapi udah komunikasi sama Gus belum sih? Udah kan tadi udah telepon. Thank you. Oke, thank you. Makasih banyak Om.